warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Puji Lestari dari B2 Prodi Studi Agama-Agama dan dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Dalam video kali ini, untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Islam Kawasan Asia Tenggara, saya akan menjelaskan sedikit tentang isu-isu di negara Kamboja sejak datangnya Islam. Jadi, Islam masuk di Kamboja pada abad ke-15 saat runtuhnya kerajaan Champa yang ada di Vietnam karena serangan Annam. Jadi pada saat itu orang-orang Islam yang Islam Cham, yang Islam dari Vietnam, itu pun hijrah ke Kamboja dan bertemu dengan kelompok Melayu yang ada di yang datang dari Nusantara, dan akhirnya terjadinya Melayu Champa, yaitu akulturasi budaya karena rumpun bahasa Austronesia dan persamaan agama ke dalam sebuah masyarakat baru. Jadi perlu diketahui di negara Kamboja itu minoritas mereka beragama Buddha, dan meskipun berbeda keagamaan antara agama Buddha dan Islam tapi mereka tetap berdampingan walaupun berbeda kepercayaan. Dan akhirnya orang Islam Kamboja yang didominasi oleh etnis Cham dan Melayu, pada saat itu Kamboja masih di bawah kepemimpinan atau di bawah kepemilikan Raja Sihanouk. Jadi pada masa tersebut diterapkan politik asimilasi dan diperkenalkan istilah Khmer atau etnis minoritas. Tujuannya adalah untuk mewujudkan konsep nasionalisme dan komposisi ideal bangsa Kamboja dan etnis minoritas di Kamboja. Akan tetapi tentu saja beberapa masalah pasti datang. Salah satunya yaitu perebutan kaum komunis dan liberalis yang dipelopori oleh Lon Nol atau Jenderal Sihanouk pada saat itu. Singkat cerita, akhirnya Lon Nol pun berusaha semaksimal mungkin supaya bisa menjatuhkan Raja Sihanouk, dan akhirnya Lon Nol pun bisa mengkudeta Raja Sihanouk, dan kepemimpinannya pun dipimpin oleh Lon Nol. Setelah berhasil mengkudeta Raja Sihanouk dan juga mengambil alih kepemimpinannya, lama-kelamaan Lon Nol pun dianggap korupsi oleh berbagai kalangan. Bahkan Lon Nol dianggap tidak bisa membawa Kamboja sebagai negara yang mandiri. Masih banyak ketergantungan oleh Amerika Serikat baik dalam perekonomian dan lain sebagainya. Dan ini pun menjadi kesempatan bagi Raja Sihanouk untuk bangkit dengan bantuan pemerintah komunis Beijing dan juga menjalin kerjasama dengan Communist Party of Kampusi atau CPK yang dipimpin oleh Salot Sar untuk mengkudeta rezim Lon Nol. Akhirnya rezim Lon Nol pun runtuh, dan juga pada tanggal 17 April 1975 ibu kota berhasil dikuasai oleh pasukan revolusioner, dan pada saat itulah Kamboja di bawah kepemimpinan rezim atau Khmer Merah. Khmer Merah adalah julukan dari Raja Sihanouk itu sendiri. Dan bagaimana tanggapan masyarakat Kamboja dengan masuknya Khmer Merah ini? Masyarakat Kamboja terutama umat Muslim, awalnya mereka sangat menerima adanya Khmer Merah ini. Mereka pandangan mereka itu baik dalam berpolitikan maupun dalam hal yang lainnya. Akan tetapi lama-kelamaan masyarakat Kamboja pun menderita atas kepemimpinan Khmer Merah ini. Karena apa? Karena Khmer Merah itu menggunakan paksaan dan kekerasan dalam memimpin. Bahkan bagi kaum Kamboja minoritas seperti mereka yang melakukan kebijakan yang menaikkan target penghasilan pertanian 3 ton beras dalam 1 hektar, yang hal ini sangat memberatkan bagi masyarakat Kamboja, dan mengingat alat pertanian pada saat itu tuh masih sangat sederhana. Mereka lebih mengutamakan ekspor dan kebutuhan militer, padahal masyarakatnya sendiri sangat menderita karena kekurangan kebutuhan mereka. Akhirnya khususnya pada umat muslim yang ada di Kamboja, mereka diintimidasi, didiskriminasi, dan juga pembantaian. Masjid-masjid pun dibakar, mereka disuruh memakan babi, dan juga mereka disuruh keluar agama. Apabila mereka melakukan ibadah, mereka akan dibantai saat itu juga. Sangat-sangat kejam sekali.
Dan kenapa Khmer Merah ini lebih ke melakukannya ke umat muslim daripada ke kepada orang-orang masyarakat Kamboja agama Buddha? Karena kaum umat muslim ini pernah dekat dengan Lon Nol. Sebelumnya itu pernah dekat dengan Lon Nol. Jadi Khmer Merah itu khawatir apabila dibiarkan mereka itu akan menjadi oposisi yang mengancam pemerintahan Khmer Merah tersebut. Kedua yaitu ada penolakan umat Islam kepada kebijakan dalam Phnom Penh 1975. Bagaimana umat Islam tidak menolak karena pada kebijakan tersebut itu umat Islam malah disudutkan dan juga mengebiri. Mereka itu mengebiri umat Islam untuk melakukan praktek keagamaannya. Jadi lama-kelamaan umat Islam pun melakukan pemberontakan kepada Khmer Merah. Di sisi lain juga negara Vietnam yang mempunyai dendam kepada Khmer Merah. Vietnam pun melakukan penyerangan yang membabi buta kepada Khmer Merah. Jadi faktor runtuhnya Khmer Merah selain penyerangan dari Vietnam, selain pemberontakan, juga terdapat pada bidang pertaniannya, di mana bidang pertaniannya yang sangat-sangat menurun. Gimana tidak menurun? Karena memang penghasilan di samping masyarakatnya yang banyak yang memberontak dan juga alat pertaniannya yang masih sangat sederhana tidak memenuhi. Akhirnya Khmer Merah pun runtuh pada tahun 1978. Yang Vietnam juga mendapatkan wilayahnya, di antaranya adalah Pulau Kuis, dan juga mengambil alih ibu kota Phnom Penh dan mendirikan KNU-VNS yang dipimpin oleh Heng Samrin. Jadi sejak kepemimpinan dipimpin oleh Heng Samrin, umat Islam pun bebas. Pada tahun 1979 mereka bebas melakukan ibadah, melakukan sholat dan juga lain sebagainya. Pada pemerintahan Heng Samrin ini Kamboja dijadikan sebagai negara yang republik. Cukup sekian dari penjelasan sedikit dari saya. Apabila ada kata yang sangat kurang enak didengar, saya privasi mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.